Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa seperti Tuhan. Allah yang senantiasa menjadi pedoman dan dasar dalam setiap bagian kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap nyanyian, pujian, kesaksian yang terus mengingatkan kami tentang bagaimana Engkau mengenal kami, bagaimana Engkau mengubahkan kami, dan bagaimana Engkau terus menyertai, memelihara di dalam setiap bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar sabda. Berbicaralah kepada kami. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, untuk kami bisa memahami setiap kebenaran firman. Pimpin hamba dan juga seluruh jemaat kami. Kiranya nama-Mu selalu dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman-Nya langsung aplikasi. Hebat. Shalom. 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 Selamat pagi. Pagi. Sore. Ya. Saya itu kalau salam senangnya selamat pagi. Karena meskipun sore, semangatnya masih tetap pagi. Harapannya begitu. Yes. Yes. Ada beberapa wajah baru yang sudah saya pernah lihat, tapi ada juga yang belum saya lihat, dan juga yang sudah mulai bosan saya lihat. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Joyce Effendi. Namanya kesannya perempuan tapi asli laki-laki. Ya, dan saya pikir tidak perlu dibuktikan terlalu banyak orang, gitu ya. Kalau mungkin di ruang private boleh lah, gitu ya. Dan sudah ada hasilnya satu, jadi terbukti kalau laki-laki. Gitu ya. Namanya Joyce Effendi, asalnya dari Surabaya. Jadi saya kenal dengan Pak Edi. Ternyata dari Surabaya juga ya, sekarang bilang, tapi sebenarnya keluarganya dari Lumajang. Kalau saya, bapak ibu saya satu dari Kediri. Bapak saya ada berapa namanya? sorry. Jadi bapak saya cuma satu, ibu saya juga cuma satu. Bapak saya aslinya dari Kediri, ibu saya dari Ponorogo. Gitu ya. Jadi kalau ada musik Jawa gitu, saya kalau tidak dipegangi saya bisa jadi wano. Ponorogo, ada rap Ponorogo. Ya. Tapi biasanya kalau di kampus saya selalu dipanggil Mr. Joe, karena itu nama panggilan yang saya suka, gitu ya. Jadi setiap orang saya paksa untuk manggil saya itu. Soalnya saya takut kalau saya dipanggil Bang Joe, gitu ya. Kalau Bang Joe itu kan traffic light, gitu ya. Jadi Mr. Joe. Gitu. Sore hari ini saudara, mari kita akan buka Yohanes pasal yang keempat. Silakan dikeluarkan judulnya. Bisa baca judulnya? Tuhan izinkan aku Berdosa. Wah. Ya. Sebenarnya gambarnya itu kemarin saya mau kasih bukan yang ini, gitu ya. Gambar asli pemain filmnya. Tetapi terlalu provokatif, gitu ya. Jadi saya ambil gambar Yesus dan perempuan Samaria. Saudara, kalau saudara membaca tulisan atau judul ini, apa yang ada di dalam benak saudara? Tuhan izinkan aku berdosa. Pada saat saya mempersiapkan PPT ini dan saya kirimkan ke anak saya langsung ngomong begini ya, loh judulnya judul film gitu ya, sengaja. Ada ya. Tuhan izinkan aku berdosa. Jadi tidak membahas tentang makna dari kata-katanya, tapi dia membahas bahwa memang ada satu film judulnya Tuhan izinkan aku berdosa. Sebenarnya aku mau kasih judul Ipar itu mau, tapi nggak cocok. Jadi nggak cocok. Jadi saya ini aja. Tuhan izinkan aku berdosa. Ya saudara. Lalu ketika saya melihat film ini, saya tidak ingin mengulas filmnya, tetapi yang ada di dalam benak saya pada saat pertama kali saya membaca itu,
Yang keluar adalah kalau kita mau berdosa, mengapa kita perlu minta izin? Ya, Tuhan izinkan aku berdosa. Kok tanpa izin aja loh. Saudara itu sudah melakukan dosa, kok minta izin? Jadi kalimat ini agak tricky, agak gimana gitu ya. Jadi Tuhan izinkan aku berdosa. Jadi seperti kita itu minta sama Tuhan, Tuhan izinkan aku berdosa sekali ini saja. Besok tidak lagi. Kalau ingat, ya. Tetapi bisa juga ini sebuah pernyataan bahwa Tuhan itu mengizinkan saya dan saudara semuanya untuk apa? Ya Pak, bisa enggak diartikan begitu? Jadi Tuhan izinkan aku berdosa. Jadi yang pertama tadi ada maksud bahwa ketika kita mau melakukan dosa, mau dosa kecil, mau dosa besar, meskipun tidak ada dosa kecil, dosa besar, nah namanya dosa ya dosa, saudara. D-O-S-A atau bahasa Inggrisnya sin. Jadi besok kalau punya anak jangan dikasih nama sin. Jangan dia berdosa terus gitu. Saudara, Tuhan izinkan aku berdosa. Yang pertama tadi itu. Lalu yang kedua, Tuhan izinkan aku berdosa. Jadi ada satu konteks di dalam pemikiran kita yang berpikir, yang mungkin muncul bahwa Tuhan itu izinkan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya untuk berdosa. Nah, yang benar yang mana? Lalu saya teringat dengan satu storytelling yang menarik yang ditulis oleh Rasul Yohanes untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya nggak tahu penulis skrip dari film Tuhan izinkan aku berdosa ini apakah membaca kitab Yohanes. Tetapi Roh Kudus menggerakkan saya bahas ayat itu dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30. Kita buka sama-sama yuk. Storytelling yang disampaikan oleh Yohanes kepada kita yang notabene akan menolong kita untuk bisa memahami ini. Tuhan izinkan aku berdosa. Oke ya. Karena ini ayatnya panjang, jadi saya akan membaca ayat yang pertama, lalu Sasha ayat yang kedua, lalu putar gini ya, sampai habis. Oke? Siap? Sudah ketemu semua Alkitabnya? Jangan-jangan nggak bawa Alkitab ini. Oke ya. Yo, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 30. Saya akan membaca ayat yang pertama, nanti Sasha ayat yang kedua, Pak Age ayat yang ketiga dan selanjutnya begitu ya. Oke. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumbernya. Yesus sangat sakit oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di bukit sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak meminta air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum padaku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan mengambilmu sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan anaknya? Jawab Yesus kepadanya,
Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, ambillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hari ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saat yang akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Amin. Jadi saudara, ini adalah storytelling atau cerita yang direkam oleh Yohanes dan dituliskan di dalam kitab Injil. Dan saudara tahu bahwa kitab Injil adalah kitab yang menceritakan tentang bagaimana Yesus selama masih ada di dunia dan pelayanannya. Ya. Dan ketika kita membaca satu bagian cerita ini, tentu cerita ini punya maksud dan makna. Tidak mungkin tidak. Apalagi yang ada di dalam cerita ini menyatakan kepada kita sesuatu yang sangat penting. Saudara-saudara, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada kita semua. Pernahkah saudara di dalam kehidupanmu sampai pada satu fase di mana saudara diperhadapkan dengan kenyataan bahwa Tuhan yang saudara yakini itu tidak mampu menolong saudara? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Pernah nggak sampai di titik itu? Saudara berdoa lama sekali untuk orang tuamu yang sakit. Lalu apa yang terjadi? Orang tuamu tidak sembuh. Saudara berdoa untuk cita-citamu yang meskipun tidak terlalu tinggi, tetapi sepertinya saudara selalu saja menemukan kesialan di dalam hidup, sampai saudara tidak mencapai cita-cita itu. Sampai saudara tiba dalam satu kondisi di mana saudara mempertanyakan Tuhan, you are there or not? Are you there or not? Gitu ya. Saudara, Tuhan, kamu ada di sana enggak? Untuk makan satu hari saja, saudara harus merasa kesulitan. Lalu gimana? Nah, saudara, di
Di dalam cerita ini, berubah. Ya. Latar belakang dari storytelling Yohanes yang diceritakan di dalam kitab ini, kita akan klik lagi. Ya. Latar belakang perempuan Samaria. Dia itu dikucilkan oleh masyarakat. Kita membaca bersama-sama di dalam storytelling yang ditulis oleh Yohanes. Dia itu punya banyak apa? Suami. And you know, kalau wanita punya banyak suami, berarti apa? Kita nggak ngerti suaminya sudah mati atau apa namanya dia bercerai atau dia meninggalkan atau ya udah kawin lagi dan kawin lagi. Tetapi di sini kita melihat satu hal yang dituliskan di dalam kitab ini, ya. Saudara melihat di sana di dalam Yohanes pasal 4 ayat 9 itu dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ini dalam konteks sangat umum bahwa orang Samaria itu tempatnya orang-orang yang oleh orang-orang Yahudi tidak mau didekati dalam konteks kultural mereka saat itu. Nah, perempuan Samaria ini menjadi bagian dari warga Samaria itu, dari kota Samaria itu. Selain dari background kehidupannya yang memang apa? Menyebabkan dia dikucilkan di sana. Kalau selanjutnya saudara baca di sana, mencari pemenuhan di tempat yang salah. Coba saudara lihat di ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya. Di dalam konteks ayat ini, memang perempuan ini sedang apa? Mengambil air di sumur Yakub. Menariknya, itu menjadi salah satu topik pembicaraan antara Yesus dan perempuan Samaria ini. Dan dia menegaskan kepada perempuan Samaria ini, engkau mengambil air dari sini, oke, sumur ini tidak akan pernah kering karena itu adalah sumur yang digali dalam prosesnya. Tuhan berkarya di dalam sumur itu untuk memberikan apa? Pemenuhan kebutuhan orang-orang yang lewat di tempat itu. Sumur ya. Tetapi di sini Yesus mengatakan kepada perempuan itu, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi perempuan ini mencari pemenuhan kepada sumber yang sama. Nah, seringkali terjadi juga di dalam kehidupan kita, kita menyandarkan kehidupan kita kepada sumber yang sama. Ya, tidak tahu sumber logika kita, cara kita berpikir, atau mungkin pada saat saudara pertama kali kenal Yesus dan ada orang yang berbicara kepada saudara, nderek Gusti Yesus kuwi enak. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara semua, nderek Gusti Yesus kuwi enak napa mboten? Enak napa mboten? Loh, kok saya jawab beberapa orang, kalau yang lainnya kayaknya kadang enak, kadang bosan. Ya, itu jawaban paling aman Pak. Itu benar. Jadi saudara, seringkali orang bicara, oh dari Gusti itu wah enak, gitu ya. Tetapi ketika dia sudah mengambil keputusan, I believe in Jesus, I surrender myself. Ya, saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Yesus. Dan di satu titik dia tidak menemukan apa yang dia pikirkan, bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Yang mau dibaptiskan, hati-hati ya. Jika sudah sampai di persimpangan itu, you still follow Jesus or you still follow yourself. Kamu memilih Yesus dan mengikuti Yesus, atau kamu mengikuti dirimu dan pikiran dan logika.
Dan di sini disampaikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan apa? Pergumulan dan dosa. Sudah. Dosa. Jadi wanita ini latar belakangnya dia dikucilkan, dia punya background yang enggak benar, dia mencari pemenuhan dan bersandar yang keliru, bahkan kemungkinan besar ya, karena dia punya banyak suami, karena dia menyandarkan hidupnya karena ketidakbahagiaan, akhirnya dia menikah lagi, nggak bahagia atau ditinggalkan atau bagaimana, akhirnya dia menikah lagi dan sebagainya. Dan bahkan ketika dia bertemu Yesus itu belum menjadi suami. Ada enggak di tengah-tengah saudara, di sekeliling saudara yang seperti itu? Apa yang pertama kali saudara lakukan kepada perempuan seperti itu? Apa? Biasanya kalau punya anak, jadi jangan mainan seperti itu. Tidak mengajari anak kita untuk punya empati. Tetapi apa? Jangan bergaul di situ. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Yesus pada perempuan Samaria itu, saudara. Ya. Nah, ini operatornya cepat ya. Ya, oke. Nggak apa-apa, lanjut. Ya. Oke. Iya, oke ya. Perjumpaan dengan Yesus, saudara. Jadi dia punya background yang notabene orang itu melihat dia itu mungkin bukan mungkin ya. Mungkin karena saya nggak bertemu langsung dengan wanita ini. Saya hanya melihat dari narasi yang disampaikan oleh kitab Yohanes kepada kita. Dia punya banyak istri, punya banyak suami, lalu dia dikucilkan dan dia merasa dirinya itu tidak berharga karena menjadi bagian dari warga Samaria. Lah, saudara, perjumpaan dengan Yesus ini menjadi momen yang sangat penting di dalam kehidupan para perempuan Samaria ini. Mengapa begitu? Coba perhatikan ya. Yuk, please. Ya. Yesus sengaja melewati Samaria, saudara. Kalau saudara lihat itu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 4 di sana dikatakan apa? Ia harus melintasi daerah Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ya mungkin saudara ketika membaca beberapa tafsiran Alkitab terkait dengan hal ini, sebenarnya ada jalan yang lebih cepat untuk sampai kepada tujuan Yesus pada saat itu. Tetapi dia dengan sengaja melewati daerah Samaria. Ya kita bisa menafsirkan ayat ini sesuai dengan apa yang menjadi konteksnya. Jadi ada sesuatu yang Yesus ingin capai, tujuan di dalam hidupnya untuk dilakukan di Samaria. Jadi dia tidak menghindari daerah Samaria, dia malah pergi ke situ, saudara. Pay attention ini, perhatikan ini ya. Dia pergi ke situ, saudara. Biasanya kalau kita, ini saya langsung aja ya. Kalau melihat daerah-daerah seperti itu, lebih baik nggak usah ke situ. Kalau imannya belum kuat, imannya kuat, tapi imronnya yang belum. Nah, saudara, dengan begitu kita bisa ngerti bahwa Yesus dengan sengaja memberikan dirinya untuk pergi ke Samaria dengan satu tujuan. Nah, di dalam konteks ayat ini ya berarti tujuannya akan ketemu dengan perempuan Samaria ini. Saudara. Percakapan yang tidak terduga di sumur. Nah, percakapannya coba kita lihat di ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Di sana dikatakan ya, maka datanglah seorang perempuan Samaria itu hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya, Yohanes memberitahukan kepada kita sesuatu hal yang dibutuhkan oleh Yesus pada saat itu. Berilah aku minum. Ini memberitahukan kepada kita konteks ayat ini. Jesus is 100% human. Jadi Tuhan Yesus adalah 100% manusia pada saat itu karena dia membutuhkan minum. Dan ini saudara harusnya menolong kita memahami bahwa setiap saya dan saudara
itu punya kebutuhan. Ya. Dan kebutuhan ini yang seringkali membuat saya dan saudara itu mau melakukan banyak hal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus di sini ya, saudara? Dia kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab muridnya yang telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi murid-muridnya itu pergi membeli makanan. Terus ayat yang ke-9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, perhatikan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi ada percakapan. Konteksnya di dalam di dalam sumur, berarti kecemplung. Konteksnya itu di pinggir sumur, gitu ya toh. Jadi Yesus berjalan, waktu itu sih nggak ada Grab ya, nggak ada ojek online, gitu. Jadi Yesus berjalan, lah dia melewati online ya. Ya mungkin ada ya, oke, ya. Tapi pada saat ini konteks Alkitabnya ya, nggak ada online ojek online, saya cari nggak ada di sini Pak. Jadi dia berjalan lalu dia melihat ada sumur di situ, lalu dia haus dan di situ dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dan saudara perhatikan apa yang dikatakan perempuan Samaria itu. Dia tidak berfokus kepada apa yang dibutuhkan oleh Yesus, tetapi dia berfokus kepada apa yang ada di dalam pikirannya. Apa yang ada di dalam pikiran wanita itu? Dia mengatakan bahwa aku ini orang Samaria, aku nggak mungkin menolongmu sebagai orang Yahudi. Karena kamu orang Yahudi itu nggak ngomong sama aku. Usul-usul ini dulu ngombe. Sakpot bisa. Ya. Perlu diterjemahkan nggak ya? Kalau orang Surabaya ngerti ya. Iya Pak ya. Pak Edi ngerti sakpot. Ya 1 ember gitu ya. Saya nggak tahu ini banyak juga ya 1 ember. Ya, karena nggak ada jelas konteksnya. Ya, saudara. Jadi di situ. Jadi ada satu konteks yang menarik di sana. Ada pergulatan di dalam pikiran wanita ini. Yesus ini butuh air. Yesus butuh apa? Air. Lah kok malah ngomong, "Kok iki lho sopo? Kamu ini lho siapa?" Pernah enggak kita berpikir begitu ketika kita mau menolong orang lain? Apalagi mau mengajak mereka kepada Kristus. Kita sudah punya apa? Tendensi, pretensi, praduga, stereotype, apalagi? Hah? Obsesi. Apa sih Pak? Oke ya. Ya, saudara. Sampai di sini ya. Jadi Yesus butuh sesuatu dan wanita ini meresponi dengan sesuatu yang lain yang muncul. Dan itu banyak terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Saya nggak tahu kalau di luar Kristen, tapi sebagai orang Kristen kadang-kadang itu bisa muncul dalam diri kita. Aku mau menolongmu asalkan, ya. Dan Yesus menyingkapkan kehidupan perempuan itu. Dan apa yang dikatakan Yesus di sana? 16-18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu. Sekarang ganti dibuka ya. Perempuan Samaria itu ganti dibukakan. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan panggillah suamimu. Lalu apa yang dikatakan perempuan itu? Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Wah, ya. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai berapa? 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah apa? Suamimu. Jadi dia apa? Istilah yang paling enak itu apa? Kumpul. Oh ya, bukan kumpul kafe, kumpul kebo. Saya nggak tahu istilah itu muncul dari mana gitu ya. Padahal kan sama-sama manusia, kumpul kebo. Itu maksudnya ya. Oke, terima kasih Pak Agi sudah menolong saya untuk memberikan pemahaman yang jauh lebih mendalam. Oke, 16-18 ya. Di situ dikatakan, sebab engkau sudah mempunyai dan bukanlah suamimu. Dalam hal ini, perhatikan, dalam hal ini engkau berkata
Jadi ketika Yesus datang dan bertemu dengan perempuan Samaria ini, menurut saudara Yesus tahu tidak siapa wanita ini? Yes, he's already know. Ya, harusnya dia ngerti perempuan Samaria. Makanya perempuan Samaria ini kaget. Atau jangan-jangan Yesus sudah punya laptop gitu ya, jadi dia perempuan Samaria sampai Google itu langsung keluar semua datanya. Tapi enggak ya, Yesus tidak bawa laptop saat itu. Dan Google kayaknya belum ditemukan. Ya, baru Yahoo. Oh, belum. Jadi kehidupan perempuan Samaria itu disingkapkan oleh Yesus. Jadi perhatikan di sini saudara, perjumpaan perempuan ini dengan Yesus. Ya, ada satu konflik yang terjadi di dalam kehidupan wanita ini. Ya, tetapi Yesus tetap mau datang dan bicara dengan dia. Lanjut. Transformasi melalui perjumpaan. Lalu apa yang terjadi kepada wanita ini? Dari penolakan menjadi apa? Satu-satu toh. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 9. Coba perhatikan 4 ayat 9 apa? Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kembali ke sana lagi ya. Terus apa yang dia katakan di ayat yang ke-15 saudara? Dikit katakan apa? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus. Apa? Tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Menurut saudara, jawaban perempuan ini mindsetnya sudah berubah atau belum? Hah? Mulai berubah. Meskipun apa? Imannya itu masih dalam taraf bahwa apa yang aku yakini dan apa yang aku percayai itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh pribadi yang aku yakini. Sampai di situ saudara. Jadi kalau Tuhan melakukan sesuatu di dalam hidupnya, baru aku yakin dan aku percaya. Dan itu kebanyakan iman. Jadi dia menuntut Tuhan dulu melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya, baru dia meyakini. Jadi ketika dia tidak melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya, dia stop meyakini. Benar tak? Dan itu yang dikatakan di dalam ayat ini kepada kita, ayat 15 ini. Kata perempuan itu, Tuhan berikanlah aku air itu. Berikanlah aku air itu. Karena Yesus mengatakan bahwa ketika engkau minum dari air ini, kamu tidak akan haus lagi. Itu di pikirannya, itu semacam air yang diminum, terus habis itu dia nggak bisa haus lagi. Nah. Terus yang salah siapa? Yesus atau pikiran perempuan itu? Ya. Tetapi yang disalahkan siapa? Tetap Tuhannya loh. Loh Tuhan katanya engkau memberi aku air yang tidak bisa membuat aku haus lagi. Lah sekarang aku minum, lah aku haus lagi. Kenapa yang terjadi kepada orang yang meletakkan keyakinannya pada logika berpikir seperti itu? Dia akan mudah sekali Dan apakah saudara semuanya? Kalau begini, berarti yang 3 ke saya. Berarti bagaimana? Apakah saudara semuanya? Iya, apakah saudara semua? Kalau begini, berarti yang 3 ke saya dong gitu ya. Jadi kalau begitu gini aja, semuanya ke saya. Tapi saya menurut. Dan apakah kita meletakkan keyakinan kita? Meskipun positif di sini ya. Ini positif. Dari penolakan menjadi keterbukaan. Dia mulai terbuka, benar. Dari sisi Injil, ini penting banget saudara. Gitu ya. Tetapi dari sisi kita sebagai orang Kristen, we should sure. Jadi kita harus yakin bahwa Yesus itu memberikan kepada saya air kehidupan itu. Tapi bukan seperti apa yang kita pikirkan. Ya. Nah terus piye Pak? Ya bu, kok enaknya jawab itu ya. Nah saudara, enggak, maksud saya tidak seperti itu. Logika
seringkali membuat saya dan saudara jatuh di dalam dosa. Kita harus hati-hati, ya. Dari penolakan menjadi terbuka, benar, dia sudah mulai terbuka, tetapi masih berdasarkan apa yang dia pikirkan. Oke, yang kedua, ini sudah positif ya, dia sudah menjadi terbuka. Ya, terus dari rasa apa? Dari rasa malu menjadi apa? Keberanian. Nah, ini menarik saudara. Ketika seseorang berjumpa dengan Kristus, itu ada transformasi di dalam hidupnya. Whatever you are before, ya. Jadi siapapun saudara sebelumnya, ya, that's important because that is your life. Itu penting karena itu adalah hidup saudara. Tetapi saudara harus ingat bahwa iblis tidak pernah suka seseorang percaya kepada Kristus. Ya. Dan itulah yang membuat manusia seringkali terus melihat ke belakang. Dan itu yang dilakukan seringkali. Oh ya, aku dulu begini. Dan iblis itu paling suka bermainkan untuk mengingatkan kita. Apalagi kalau saudara sudah jatuh di dalam dosa. Dia senangnya minta ampun. Merubah rasa malu menjadi keberanian. Perhatikan ini ya. Rasa malu. Awalnya dia begitu malu. Tetapi ayat 28, 29 itu saudara perhatikan di situ apa sih? 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ apa? Mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. See? Ada sesuatu apa? Tindakan spiritual yang dilakukan oleh Yesus, bahwa itu yang mampu dilakukan oleh seseorang yang melebihi manusia. Dengan mengatakan apa? Oh iya benar. Manusia. Suami yang ada di rumahmu itu bukan suamimu. Kalau sekarang mungkin lebih sulit orang untuk percaya. Iya enggak? Iya enggak? Orang itu lebih sulit sekarang lagi percaya saudara. Kamu percaya enggak sama Yesus? Oh iya, Yesus siapa? Iya kan? Tuh lihat IG dulu. Jangan-jangan ada informasi tentang Yesus. Oh Yesus ternyata begini-begini. Enggak mau aku. Sekarang itu orang lebih sulit untuk percaya. Jangankan kepada Yesus. Lah apakah saya dan saudara yang sudah menjadi orang Kristen masuk dalam bilangan orang-orang itu? Ya. Di sini malu menjadi keberanian. Jadi dulu dia malu karena dia merasa bahwa aku dulu orang Samaria, aku dulu itu begini orang perempuan itu. Dan sekarang ini apa yang dikatakan? Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota. Lihat, aku melihat seseorang, aku bertemu dengan seseorang yang menyatakan sesuatu yang sudah aku perbuat. Ya, jadi ada perubahan mindset yang besar dalam kehidupannya. Ada transformasi kehidupan yang terjadi di dalam hidup. Dan masing-masing saya dan saudara mengalami hal itu. Kalau belum, hari ini saudara berdoa kepada Tuhan. Kenapa saudara duduk di tempat ini? Dan bertanya kepada Tuhan, kenapa aku ada di sini? Itu penting. Jangan-jangan saudara cuma ikut-ikut. Wow. Jangan-jangan saudara, wah, cowok keren di sini. Saya, wah, ada pekerjaan di sini. Saya, wah, hebat. Coba tanyakan dalam hidup. Apakah saudara bertemu atau saudara paling tidak melihat inspirasi dari wanita Samaria ini, yang dulunya dia begitu kelam kehidupannya? Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia memiliki keberanian. Dan dia mengatakan kepada teman-teman yang lain. Nah seringkali
orang-orang tidak mau bercerita tentang Yesus? Jangan-jangan bukan karena dia tidak mau, bukan karena takut, tapi yang paling besar karena tidak ada transformasi kehidupan di dalam hidupnya. Jadi bukan karena takut atau bukan karena tidak tahu saudara, tetapi saudara tidak punya sesuatu dalam hidupmu bahwa Allah itu bekerja. Jadi saudara nggak punya yang saudara ceritakan buat orang lain, dan saudara hanya mendengar cerita dari Pak Hage, mendengar cerita dari Bu Desri, mendengar cerita dari saya, mendengar cerita dari teman-teman yang lain. Saudara nggak punya transformasi itu dalam hidup saudara secara pribadi, sehingga saudara nggak punya cerita yang bisa saudara sampaikan. Kalau saudara punya transformasi itu dalam hidupmu, saudara nggak perlu disuruh, saudara akan ngomong. Itu sama ketika saudara makan bakso, ya, saudara nggak perlu cerita, nggak perlu di ngomong, wah bakso nangkon itu enak loh. Saya pakai besok belikan ya. Besok tak belikan. Ya, sama seperti itu saudara. Saudara nggak perlu ditanya bakso mana yang enak, enggak. Saudara akan ngomong bakso di situ enak. Kenapa? Karena saudara berpengalaman. Ada transformasi lidah yang terjadi dalam lidahmu. Mungkin bakso-bakso yang lainnya biasa aja, tapi bakso yang ini, wah, ya. Jadi sekarang pikirkan transformasi apa yang Allah lakukan di dalam hidupmu sehingga saudara yakin, oh this is my God. Wow. Sehingga ketika saudara ada di persimpangan, saudara tidak perlu meminta Tuhan, izinkan aku berdosa. Tuhan, izinkan aku berdosa. Tak perlu saudara. Kenapa? Karena ketika saudara ngomong Tuhan izinkan aku berdosa itu, saudara itu sebenarnya ada di persimpangan antara percaya dan tidak. Izinkanlah Tuhan aku berdosa saat ini, berbohong saat ini aja Tuhan. Izinkanlah Tuhan aku ya nggak apa-apa memulai pacaran dengan tidak seiman. Siapa tahu nanti dia pacaran sama yang tahu saudara. Oke ya, lanjut. Dia masih di situ. Oke. Ya, dari pencari air menjadi apa? Pembawa kabar baik. Kenapa? Karena ada transformasi tadi loh saudara. Nah, saudara sekarang cari apa yang mentransformasi kehidupanmu. Ya nggak usah nyari kemana-mana. Yang mentransformasi hidupmu adalah Yesus. Tetapi secara private di dalam hidupmu, apa yang Yesus lakukan? Ya, gitu. Dan saudara nggak perlu menunggu diajari, saudara akan cerita langsung. Wah dulu itu aku begini, tapi setelah percaya aku begini. Ya salah satu indikator yang baik itu ketika saudara bertemu dengan temanmu yang udah lama nggak ketemu. Terus dia ngomongnya, kamu patut ayo bro, kamu tetap aja sama. Ya lumayan sekarang belum ganteng dia elek. Nah lumayan itu ya toh. Tapi kelakuanmu pada patok. Nah kira-kira saudara mau start ngomong tentang Yesus gimana coba? Mau kelakuannya bodoh. Ya. Jadi pencari air menjadi pembawa kabar baik. Mengapa dia menjadi pembawa kabar baik? Apakah Yesus menyuruh dia? Di situ ada nggak? Pergi ngomong aku ada di sini, aku haus. Siapa tahu mereka ada yang bawa gentong, ada yang bawa apa, enggak kan? Enggak. Perempuan itu digerakkan oleh rasa transformasi yang Yesus sudah lakukan di dalam hidupnya. Dan itu pun juga yang menjadi dasar dan saya dan saudara untuk pergi keluar sana, ke keluargamu, ke sanak saudaramu, dan ngomong Yesus sudah mentransformasi hidupku. Amen. Lanjut. Ya, oke. Karena ceritanya perempuan Samaria, ya, yang
berdoa minta ampun siapa? Perempuan ya? Saya nggak tahu, ini saya tutup ini ya. Ini Lia padahal. Enggak ya. Dia ada di sini. Oh, di luar ya. Ternyata Mesias melalui kehidupan yang rusak. Saudara perhatikan ini ya. Lanjut keluarkan semua aja. Keluarkan semua. Oke ya. Jadi Tuhan dari cerita ini, Tuhan tidak menghindari orang berdosa. Perhatikan, Tuhan tidak menghindari orang berdosa. Jadi kalau ada orang berdosa yang ngomong, Tuhan menghindari aku, itu yang salah kamu. Karena kamu berpikir bahwa Tuhan menghindarimu. Enggak. Dirubah mindsetnya. Ya. Dirubah mindsetnya. Terus, Yesus menggunakan situasi dosa untuk menyatakan dirinya. Nah, perhatikan ini. Ini salah satu jawaban. Tuhan izinkan aku berdosa. Perhatikan ya, Tuhan izinkan aku berdosa. Perhatikan ini. Satu frasa ini terjawab di sini. Yesus menggunakan situasi dosa untuk menyatakan dirinya. Ya. Apakah di sini ada yang tidak berdosa? Angkat tangan. Tapi berdosa. Ada yang nggak berdosa di sini? Hello. No one ya. All of us is a sinner. Are a sinner. Jadi semua kita adalah orang yang berdosa. Yesus menggunakan situasi dosa untuk menyatakan dirinya. Coba baca. Yohanes 4, 25, 26, 26 apa tadi? Baca Sang. 25. Yes. Jawab perempuan itu padanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kamu. Kata Yesus padanya, akulah dia yang sudah berkata-kata dengan engkau. Ya. Ya. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan perempuan Samaria ini terjadi for a reason, untuk satu tujuan, Allah dimuliakan. Tetapi perlu hati-hati juga. Berarti kalau begitu Tuhan membuat saya dan saudara berdosa, lalu dia datang menyelamatkan kita. Itu keliru atau benar? Itu keliru benar? Keliru. Tuhan tidak pernah menyuruh saya dan saudara berdosa. Enggak, saudara. Tidak pernah. Tetapi Tuhan adalah Allah yang luar biasa menciptakan saya sungguh amat baik. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan segala sesuatunya ini dengan tatanan yang sedemikian rupa, yang kurang ajar itu manusia. Allah itu sudah ngomong, pohon itu tidak boleh kamu makan. Terus yang muncul pertama kali, lah kenapa diciptakan kalau itu tidak boleh dimakan? Iya kan? Itu manusia suka iya. Kalau pagi nggak hebat. Ya saudara, jadi ini ya, Yesus menggunakan situasi dosa untuk menyatakan dirinya. Tuhan izinkan aku berdosa, tapi bukan berarti aku harus berbuat dosa. Ya, oke. Kerusakan menjadi latar belakang bagi karya Allah di dalam kehidupan perempuan Samaria ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, yuk kita buka supaya jelas. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Yang bukan bisa dibaca. 2 Korintus 5 ayat 17. Benar ya? Tuhan, yuk. jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yes. Perempuan Samaria ini yang lama sudah berlalu dan dia menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Bahkan dia tidak lagi menjadi malu terhadap apa yang menjadi kehidupannya karena dia sudah berjumpa dengan Kristus. Jadi kehidupanmu yang lama gak usah mengganggu dirimu lagi. You fokus on Jesus.
fokus kepada Kristus. Ya. Oke, lanjut. Terakhir. Yeay, Bang Eli. Ya, aplikasi kita hari ini. Langsung. Ya, ini tadi di awal ya. Ya. Ini ya, jawabannya ya. Bukan Tuhan mengizinkan kita berdosa, tetapi Ia mengizinkan dirinya untuk menjumpai kita dalam keadaan berdosa. Itu benar apa enggak? Itu benar apa enggak? Iya. Dia datang kepada saya dan saudara ketika saudara masih di dalam keadaan berdosa. Disitulah saudara bertemu dengan pribadi yang membuat saudara mengerti bahwa apa yang saudara lakukan itu salah, bahwa pikiran yang selama ini saudara yakini itu salah. Dan Yesus datang di sana dan Dia mengatakan kepada kita, "Akulah jalan." Dan Dia tidak mengatakan itulah jalan, ikutan Anda. Dia mengatakan apa? Akulah jalan. Akulah apa? Kebenaran. Dan akulah apa? Hidup. Jadi aku nggak akan menunjukkan itu loh jalannya, itu loh kebenarannya, itu loh apa? Apa tadi? Jalan, kebenaran dan itu loh hidupnya. Melu. Oke ya, lanjut. Seperti perempuan Samaria, kita dipanggil untuk membagikan pengalaman perjumpaan kita dengan Kristus. Jadi apapun yang menjadi perjumpaan saudara dengan Kristus Yesus itu menjadi bahan yang solid untuk diceritakan kepada orang. Dan ketika kita bercerita pengalaman, itu seharusnya kita tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Benar kan? Karena kita bercerita apa? Pengalaman kita. Ini aku loh. Aku itu percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bahkan hidup aku. Luar biasa. Itu saja. Dan saudara nggak usah memaksa dia. Kamu harus percaya loh. Kalau nggak percaya, masuk neraka. Saudara bisa dibawa ke mana? Apa? Ya, itulah ya, ke Buritan gitu ya. Dari situ tiba-tiba saudara keluar tanpa kepala gitu. Ya, kepalanya mana? Oh, tinggalan di kebun. Ini ya, perjumpaanmu dengan Kristus saja yang disampaikan kepada mereka. How Jesus changed your life. Bagaimana Yesus mengubahkan hidup. Nah, kalau saudara sendiri aja merasa bahwa Yesus itu belum mengubahkan dirimu, bagaimana saudara bisa bercerita kepada orang lain? Saudara mau mengikuti, tidak salah mengikuti apa banyak metode, tips dan trik lainnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara tidak punya perjumpaan itu dengan Kristus, setelah pulang dari seminar, workshop dan lain sebagainya, saudara lupa. Tetapi ketika saudara mengalami itu dalam hidupmu, saudara bisa menceritakan secara otomatis kepada orang lain. Oh iya benar. Wah, urip saya ini tambah angel ya. Ini aja apa servernya pemerintah lagi dilepas nih. Apalagi server kita. Server pemerintah itu loh diretas, apalagi server kita, apalagi HP kita. Wah, kalau serverku nggak mungkin diretas. Loh kok bisa? Serverku langsung. Wah, siapa? Oh Yesus dong. Gitu. Wah, oh iya dong. Oh Yesus yang buka server di mana? Daerah Surabaya atau di Kalimantan gitu. Jelaskan. Oke ya, selanjutnya terakhir. Wah, ini ya undangan untuk membuka hati dan mengalami perjumpaan. Nah hari ini, pikirkan Bapak Ibu Saudara semua. Apa? Bagaimana Yesus berjumpa dengan kita? Dan itu seharusnya menjadi jawaban di dalam setiap persimpangan kehidupan saudara. Ketika saudara tidak menemukan atau sepertinya Tuhan itu dia saat saudara mengalami sesuatu di dalam hidup. Sama seperti film ini ya, Tuhan izinkan aku berdosa. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Tuhan tidak menolong di dalam kehidupan.
sehingga dia merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, saya dan saudara yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dan merubah hidup. Jadi kita nggak akan ada di persembahan itu. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apakah Tuhan mengizinkan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya berdosa? Tidak. Tapi setiap dosa-dosa kita Tuhan mampu untuk menghapusnya dengan darahnya yang sudah dicurahkan di kayu salib buat saya dan saudara. Amin ya. Berubah, transformasi hidupmu dan sampaikan itu kepada orang yang sudah. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk narasi storytelling apa yang diceritakan oleh Yohanes kepada kami tentang perempuan di Samaria. Kami boleh belajar tentang bagaimana perjumpaan dengan Kristus ketika kami ada di persimpangan. Ini kembali kami mau menelisik kehidupan kami masing-masing. Benarkah kami sudah berjumpa dengan Yesus sehingga Yesus itu hidup dalam hidup kami? Atau kami hanya ikut-ikutan? Atau kami hanya berpikir bahwa Yesus begini. Dan ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan, kami berbalik. Ampuni kami Tuhan ketika kami memiliki iman yang seperti itu. Namun jangan biarkan kami jatuh. Tolonglah kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau siap menolong seperti perempuan Samaria ini ketika dia berjumpa dengan Engkau. Tuhan ubahkan untuk menjadi pribadi yang benar-benar berbeda dan menjadi alat yang luar biasa. Hamba berdoa untuk semua yang mendengarkan pada sore hari ini, kiranya Roh Kudus akan menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup mereka. Kalau saat ini mereka ada di persimpangan, kalau saat ini mereka ada begitu banyak pertanyaan, bagaimana mereka bisa mengikuti Yesus dengan luar biasa. Kiranya Engkau menyatakan kuasa, perjumpaan, transformasi kehidupan kami Tuhan. Kami menyiapkan hati kami menyediakan pikiran kami, dan kami siap untuk melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.